Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sobat milenial dan Gen Z, ketemu lagi di sore-sore berkah. Berkah terus, Masya Allah. Agama Islam adalah agama yang sangat memperdulikan orang banyak. Bagaimana kita tidak bisa hidup sendiri, tapi kita harus menebar kebaikan. Wa qala Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu adalah manusia yang paling banyak berbaginya, bukan paling banyak hartanya. Manusia terbaik itu adalah yang paling banyak sedekahnya, bukan paling banyak hanya kerjaannya saja. Berbagi ada 3 konsep dalam agama Islam: zakat, infak, sedekah. Zakat itu konsep berbagi yang waktu dan ukurannya sudah ditentukan. Tidak bisa di sembarang hari dan tidak bisa dengan ukuran yang kita mau. Contoh, zakat fitrah. Tidak bisa kita setiap hari berzakat fitrah. Ada namanya zakat mal, zakat harta. Ada zakat profesi. Waktu dan ukurannya sudah ditentukan. Ada yang lebih fleksibel namanya infak. Infak ini konsep berbagi yang kita bisa berikan apapun dengan syarat dia harus berwujud dan berbentuk. Saya ada rezeki Pak Ustadz, bulan Ramadan ini saya mau kasih karpet buat masjid, kasihan karpetnya udah bolong-bolong. Itu infak, ada bentuk karpetnya. Di masjid sebelah saya Pak Ustadz, kasihan kalau sholat berjamaah kepanasan, saya mau kasih hadiah kipas angin. Itu infak, karena ada bentuk kipas anginnya. Tapi bagi saudara kita yang belum bisa berzakat karena bukan pengusaha, yang belum bisa berinfak, boro-boro dia mau beliin semen, gerobak buat masjid gitu ya. Tapi subhanallah, mikirin untuk beli beras di rumah tangganya saja sudah pusing. Maka Islam memberikan solusi yang terbaik yang disebut dengan sedekah. Dan bayangkan di zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang sahabat yang bernama Qarun. Qarun ini datang kepada Nabi Musa, kemudian dia mengatakan apa? Wahai Musa, angkat kedua tanganmu, bermunajat dan berdoalah kepada Allah, minta supaya aku jadi orang kaya. Aku janji wahai Musa, kalau Allah kayakan aku, Tuhanmu memberikan banyak rezeki, maka aku akan terus berzakat, infak dan sedekah. Lalu atas mukjizat Allah diberikanlah kekayaan yang berlimpah untuk si Qarun ini. Hari demi hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan dan seterusnya, dia mulai lupa berzakat. Dia mulai lupa infak, dia mulai lupa sedekah. Dia mulai menumpuk-numpuk hartanya. Ketika sudah menumpuk-numpuk hartanya, lalu Allah berikan azab, ditenggelamkanlah harta itu sampai ke lapisan bumi yang paling bawah. Orang saat itu banyak mencari hartanya yang tertimbun. Maka harta itu disebut dengan harta Qarun. Itulah yang orang kita bilang menjadi harta karun. Harta yang ditumpuk-tumpuk tapi pada akhirnya Allah turunkan azab. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah, disinilah kita sama muslim ini banyak berbagi kebahagiaan. Karena memang sebagai orang muslim, Rasulullah mengajarkan kepada kita konsep yang begitu mulia. Tahadu tahabbu. Salinglah kalian memberikan hadiah, maka di situ akan timbul cinta dan kasih sayang. THR, tunjangan hari raya, satu tradisi yang ditunggu-tunggu oleh siapapun kita yang berpuasa. Nah, siapapun yang mendapatkan THR, hadiah dari kantor, dari bisnis, sebagai karyawan, kemudian sebagai staf dan lain sebagainya, jangan lupa, harta bukan milik kita. Harta itu milik Allah. Sebagian harta kita harus dibersihkan. Untuk apa? Untuk membahagiakan orang lain. Karena itu bukan hak kita. Agama Islam ini sangat detail, bahkan sampai memikirkan kesejahteraan umat dan masyarakat luas. Bagaimana dengan zakat ini bisa membangun satu fasilitas ibadah? Bagaimana dengan zakat ini orang miskin dan kaum duafa bisa menikmati hidup? Jadi jangan lupa, sahabat milenial dan Gen Z yang sudah mendapatkan THR atau ada rencana buat dapat THR jelang Ramadan, zakat, zakat, zakat. Bersihkan harta kita supaya itu menjadi investasi akhirat. Karena kita nggak pernah tahu
dari uang yang kita terima, dari THR yang kita dapati, apa di situ ada unsur haram yang tidak terdeteksi? Kita nggak pernah tahu. Maka bersihkanlah dengan zakat. Masya Allah, konsep agama Islam sangat indah. Kita boleh menerima uang dari manapun, selama itu halalan thayyibah. Dalam urusan harta, Allah akan tanya dua. Dari mana kita mendapatkannya dan untuk apa kita gunakannya. Untuk membersihkan proses mendapatkannya ada zakat. Dan untuk membersihkan proses keluarnya ada yang namanya sholat. Jadi jangan lupa, orang ketika sholat tidak akan mungkin dia membelanjakan uang di harta yang haram. Orang yang sholat mustahil dia akan membeli sesuatu yang Allah larang. Tapi dengan sholat justru dia jaga hartanya. Nah, bulan Ramadan ini tentunya banyak hadiah yang akan kita terima, ya, baik hadiah, THR, parcel dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa ya, zakat, jangan lupa infak, jangan lupa sedekah. Supaya bulan Ramadan ini Allah memberikan kucuran pahala yang berlimpah-limpah untuk kita semua. Mari kita berzakat dari apa yang akan kita dapat. Semoga hidup kita menjadi berkah juga dengan sedekah. Terima kasih. Kita kembali lagi di lain kesempatan, tentunya masih dalam program Sore-Sore Berkah. Berkah terus, Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.